Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin rahimakumullah, sekarang kami sedang berada di pantai, sedang menikmati tentang ciptaan Allah yang begitu indah. Laut dengan deru ombaknya, sepanjang pantai dengan keindahannya. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan laut, menciptakan alam ini adalah untuk kita banyak-banyak merenung kepada Allah, untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan bertanya kepada diri kita, adakah seorang hamba yang hari ini mampu menciptakan pemandangan yang sebagaimana kita lihat pada video ini? Adakah seorang hamba yang mampu menciptakan laut yang luas? Mungkin kita bisa menciptakan satu lukisan dengan pemandangan yang indah. Mungkin kita bisa membuat video dengan laut dengan pemandangannya yang indah. Namun kita tidak bisa membuat bagaimana pemandangan laut dengan pantainya yang sesungguhnya. Hadirin rahimakumullah, kemana saja kita berjalan, kemana saja kita melangkah, kemana saja kita ini memandang, semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kepada kita tentang keagungannya, tentang kehebatannya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala hendak menunjukkan ayat-ayatnya. Sanurihim ayatina fil afaq. Allah SWT hendak menunjukkan ayat-ayatnya di segala penjuru. Kemana saja kita melangkah, ini adalah ayat-ayat Allah. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, mesti menjadi renungan kita agar kita ini mau menyadari sesungguhnya bahwa kita ini adalah hamba Allah. Kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini kadang-kadang kita tidak mau sadar. Padahal kita ini berjalan di buminya Allah Subhanahu wa taala. Tidur di buminya Allah Subhanahu wa taala. Udara yang kita hirup, apa yang kita lihat, bahkan pandangan kita inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Afala ta'qilun, firman Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalian tidak mau berakal, tidak mau berpikir? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kita ke dunia ini adalah menjadi hamba Allah. Dan kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara saja. 60-70 tahun. Selepas itu kita akan tinggalkan dunia ini.
Maka ini menjadi renungan kita. Apa yang mesti kita bawa? Apa yang mesti kita persiapkan? Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa yang kita bawa sebaik-baik bekal adalah at-taqwa, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal, berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin rahimakumullah, ini menjadi renungan kita bahwa tidak ada yang dapat kita bawa setelah kehidupan ini kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami mengajak kepada hadirin rahimakumullah, dengan melihat keindahan pantai, dengan melihat keindahan laut, dengan melihat pemandangan alam di sekitar ini, bagaimana kita ini agar yakin akan bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa nanti di akhirat akan ada kehidupan yang lebih indah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sekecil-kecil iman yang kita bawa, Allah Subhanahu wa taala akan balas 10 kali dunia. Hadirin rahimakumullah, kita melihat keindahan pantai seperti ini saja sudah luar biasa. Hanya sekian dari kehidupan dunia. Bagaimana dengan 10 kali dunia? Maka ini akan menjadi motivasi kita, hadirin rahimakumullah, untuk mau memperbaiki diri kita, untuk mau berpikir bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara dan kita akan tinggalkan untuk selama-lamanya. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki ini tidak akan pernah kita bawa. Walaupun seseorang yang mempunyai mobil yang mewah, ban atau pintil bannya dari mobil yang mewah itu pun tidak mampu kita bawa ke alam barzah. Bagaimana dengan ATM yang nominalnya berjut-jut misalnya, kemudian sertifikat kebun tanah ladang yang kita punya, rumah bertingkat yang kita miliki, semua tidak kita akan bawa. Yang bermanfaat adalah iman dan amal saleh. Hadirin rahimakumullah, maka mari kita bertadabur untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, seorang nelayan yang kita lihat pada saat ini pun untuk mencari seekor ikan berusaha untuk bagaimana menambatkan jaringnya. Kemudian dia akan menarik jaringnya terus ke arah yang diduga di sana ada ikan dengan harapan banyak tangkapan. Begitu juga dengan seorang pemancing. Maka dia ada usaha untuk berusaha bagaimana agar mendapatkan tangkapan ikan. Inilah pemirsa rahimakumullah, bahwa segala sesuatu yang kita inginkan, segala sesuatu yang kita harapkan ini mesti ada usaha. Mesti ada usaha. Di dunia saja, hadirin rahimakumullah, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan ini perlu usaha. Bagaimana tentang kehidupan alam berikutnya? Ini menjadi renungan kita, hadirin rahimakumullah, sehingga kita ini selamat dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah SWT menyuruh manusia untuk masuk ke dalam surganya, tentu dengan syarat-syarat yang Allah tentukan. Hadirin rahimakumullah. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah menyeru manusia ini kepada kampung keselamatan, yaitu al-jannah. Jangan sampai kita ini terkesan dengan kampung dunia. Jangan sampai kita ini terkesan dengan keindahan dunia, namun kita tidak pernah terkesan dengan bagaimana kampung akhirat, kampung kehidupan yang sesungguhnya di dalam surga. Hadirin rahimakumullah, segala kebutuhan kita, segala kenikmatan yang kita inginkan, Allah penuhi semuanya. Allah cukupkan semuanya. Hadirin rahimakumullah, kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang gurur, kehidupan yang sementara. Kehidupan ini sungguhnya adalah kampung akhirat. Kehidupan yang abadi adalah kehidupan akhirat. Kalau di dunia ini kaya sementara, miskin sementara, senang sementara, susah sementara, gagah sementara, cantik pun sementara. Jadi di dunia ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Maka ini mesti menjadi renungan kita kembali, agar bagaimana kita mempersiapkan kehidupan yang akan datang. Karena sesungguhnya kehidupan yang akan datang inilah kehidupan yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.